Sebentar, sangat tidak mungkin kejadian ini terjadi karena kebetulan. Please cerita ke gue, sebenarnya apa yang terjadi sebelumnya? Sebetulnya gue gak mau menceritakan hal ini kepada orang lain. Gue khawatir ibu tahu dan kepikiran tentang itu. Tapi untuk saat ini mungkin bisa gue share. Gue mengalami mati suri gara-gara mereka, bro. Hah? Gimana? Mati suri? Bentar, ceritain dari awal. Ingat terakhir kita ketemu kemarin kan? Setelah lo nganterin gue ke rumah, gue langsung ke toko. Di tengah perjalanan, gue lihat temen cewek gue digangguin sama preman di sana. Dan ternyata mereka itu dari geng Funky Punk. Bertarunglah kita. Mereka 3 orang dan gue sendiri. Hei, lepasin cewek itu. Heh, lo jangan ikut campur urusan orang, lu bocah. Mau kami hajar. Lepasin dia. Gue takut temen cewek gue ada apa-apa lagi, jadi gue antar sampai ke rumahnya. Setelah itu gue ke toko. Dan malamnya setelah gue tutup toko, gue pulang sendirian pakai Vespa. Dan ternyata mereka menghadang gue di gang pakai tali. Gue terjerat tali mereka dan seketika gue blackout. Yang kita tunggu datang juga. Tarik. Setelah itu gue seperti dihisap oleh lubang hitam. Dan gue kayak mimpi. Ada seperti suara yang memanggil gue. Dan gue terbangun. Seperti di daerah padang pasir yang sangat luas. Dan di hadapan gue ada gerbang raksasa yang bercahaya. Bangun Rio. Rio. Ada di mana ini? Ternyata yang memanggil gue adalah almarhum ayah gue yang meninggal sejak gue masih kecil. Dia terus menyuruh gue untuk kembali. Gue tidak boleh untuk berlama-lama di situ karena ditakutkan gue nggak bisa balik lagi ke alam nyata. Kembalilah. Kembalilah. Dan
Dan setelah itu gue terbangun dalam keadaan terikat dan mulut gue dibungkam. Tiba-tiba ada sosok makhluk tinggi besar yang berbicara kepadaku. Intinya dia ingin berlindung di tubuhku karena katanya dia dikejar-kejar oleh tentara iblis gitu. Dan kita mengadakan perjanjian. Dia gue izinin untuk bersemayam di tubuh gue dan gue diberikan kekuatan dia yang luar biasa. Siapa kamu? Waktu genteng ini lu tak perlu tahu siapa aku. Aku bisa bantu kamu untuk terbebas dari penyekapan ini dengan meminjam kekuatanku. Apa maksudmu? Oh, jadi gini. Kita bisa saling menguntungkan di sini. Kamu bisa memakai kekuatanku untuk bisa terbebas dari mereka. Dan aku bisa memakai tubuhmu untuk menghindar dan bersembunyi dari tentara iblis yang memburuku. Aku tadi sempat merasa ragamu dan bisa mengakui tentara iblis itu. Tapi ketika jiwamu sudah kembali, aku terpental keluar dari ragamu. Sebelum mereka tahu dan melenyapkan aku, tolong bantu aku menghindar dari mereka. Sekarang pasukan iblis itu bisa merasakan keberadaanku di sini. Aku berjanji bakal membantu semua kesulitan yang kamu hadapi. Baik, aku setuju. Ingat, kesepakatan ini berlaku untuk selamanya. Apa? Oke, kita habisi gerombolan peradaban ini. Dan tidak lama beberapa dari mereka datang bergerombol. Oh, sudah sadar ternyata. Tetap di sini ya. Salah satu dari mereka menusukku dengan belati. Tapi anehnya, belati itu tidak berhasil menembus tubuh gua. Itu dikarenakan kekuatan dari makhluk itu. Akhirnya gue menghajar mereka dan gue berhasil kabur dari mereka. Sial, Gang Buntu. Cerita lu di luar nalar, tapi gue percaya sih. Soalnya temen gue Ray juga punya kekuatan seperti lu, karena dia juga ada pelindung gaib. Jadi lu mau menghabisi mereka dengan kekuatan lu itu. Makhluk itu sudah gue usir dan gue gak mau lagi berurusan dengan dia. Tadi di sekolah gue juga diisengin sama geng Triad.
makhluk itu tidak terima dan menghabisi si Deva sampai tidak sadarkan diri. Si Deva juga lu habisin? Bukan gua, tapi makhluk itu. Cepat pergi sebelum gua mempermalukan lu di depan semua orang. Habis lu. Bangun sialan, gue belum puas ajar lu yang katanya ketua geng besar di sekolah ini dan memiliki daerah kekuasaan di mana-mana, ternyata hanya seorang sampah. Payah sekali. Mana anak buahmu yang katanya banyak itu? Tak satu pun mereka menolongmu. Sangat disayangkan sekali. Makanya gue marah ke makhluk itu karena dia lancang menggunakan tubuhku untuk berbuat onar di sekolah. Artinya lu gak ada kekuatan apa-apa lagi, dan lu mau mengajar geng Funky Punk. Gue yakin lu gak sekonyol itu. Kita hadapi mereka bareng-bareng. Kebetulan mereka adalah rival terberat geng K. Gue gak mau lu terlibat. Biarkan gue yang menyelesaikannya sendiri. Ayolah, beri kesempatan gue untuk membantu lu. Gue berutang nyawa sama lu. Mana ada. Kalau bukan karena lu, dulu waktu SD gue udah mati tenggelam di sungai. Gue rasa lu masih ingat. Sejak saat itu kita berteman baik kan? Kalau lu emang menganggap gue temen, jangan ikut campur dalam masalah gue ini. Ayolah. Sudah, gue mau ngurus administrasi dulu. Udah, gue udah urus semuanya. Untuk kali ini lu jangan nolak bantuan gue ya. Lu gila. Saudara Rio, Iya dok. kami butuh pendonor darah untuk adik Anda. Yang kami butuhkan golongan darah B. Mungkin di antara kalian ada yang cocok. Golongan darah saya juga B dok. Baiklah, silakan masuk ke ruangan.